Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbanyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Ya, nikmatnya luar biasa ya, tak terhitung, ya tak terhingga, tak terbilang, ya. Terutama nikmat iman dan Islam. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena berkat jasa dan usaha beliau lah kita dapat menikmati nikmat Islam dan iman ini ya. Dialah manusia terbaik yang pernah mengajari kita mengenai kebaikan ya, mengenai benar dan salah di muka bumi ini ya. Oke, teman-teman semua, kemarin mohon maaf ya, saya tidak bisa mulai ya karena ada gangguan ya. Insya Allah di hari ini kita akan bahas kedua-duanya ya. Nah, pertemuan kali ini adalah mengenai keuangan, manajemen keuangan di UMKM ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Nah, ini kemarin kita udah sebagian ini ya, manajemen keuangan. Nah, ini kemarin kita udah ya mengenai kelemahan-kelemahan UKM dari aspek keuangan ya, tidak ada pencatatan aktivitas, hanya mengandalkan ingatan ya. Jadi UKM itu sebagian besar, walaupun tidak semuanya ya, tapi hampir sebagian besar ya. UKM itu dia tidak melakukan pencatatan secara baik, tidak melakukan pencatatan secara terperinci ya. Ini saya hang ini kayaknya nih. Baik, benar kan hang. Tadi ya teman-teman ya, saya gangguan ini hang ini. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Cuma sayanya nge-freeze ya. Membeku. Ya, tetap bisa juga ya. Oke, malah kehilangan background ini. Foto apa nih hilang? Gimana pula ini laptop ya? Oke lah, biarin aja lah. Ya, kita lanjut aja ya. Yaitu yang kedua, keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan keluarga. Nah, ini yang paling susah ya. Adanya percampuran harta, aset antara aset perusahaan dengan aset keluarga. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karena khawatir ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, terutama kewajiban terhadap karyawan ya. Yaitu biaya operasional seperti gaji ya, upah dan sebagainya itu ya, yang harus dibayarkan ya. Tapi karena bercampur ya dan tidak terkelola dengan baik, akhirnya malah menjadi istilahnya itu bahasanya itu terkonsumsi sendiri gitu ya. Akhirnya kemakan sendiri gitu. Nah, ini akhirnya kewajiban terhadap karyawan ya khawatirnya tidak tertunaikan. Gitu. Akhirnya tidak tertunaikan. Nah, bahkan secara syariah kan, kalau membayar buruh itu harus sebelum keringatnya kering ya. Kalau bahasanya itu harus tepat waktu gitu ya. Nah, karena adanya percampuran harta antara keluarga dengan perusahaan, ya khawatirnya ada yang tidak tertunaikan, dia tidak profesional, ya. Atau akhirnya makan modal, ya, habis dimakan sendiri modalnya, ya. Nah, akhirnya dia tidak punya modal, ya, nggak punya modal, akhirnya usahanya mati. Nah, itu akhirnya ya UKM-nya hidup tak mau, mati segan, hidup tak mau gitu ya, karena modalnya habis kemakan sendiri. Lalu yang ketiga, tidak dilakukan evaluasi. Teman-teman, suara saya kedengeran ya? Jangan sampai saya ngomong sendiri ini. Nah, Pak. Kedengeran, Pak. Oke. Ya, siap lah. Ya, tidak dilakukan evaluasi kondisi usaha sehingga tidak diketahui tingkat perkembangannya. Nah, ini juga ya, terkadang ya yang penting eksis gitu ya. Usaha UKM itu banyak kan seperti itu ya. Yang penting masih ada gitu, usahanya masih ada.
mau lihat dia udah ada kemajuan sampai mana nggak penting gitu kan. Nah ini sangat ini juga ya, satu bahaya juga. Bahaya itu apa? Dia akan monoton dan dia ketika ada musibah seperti kemarin ya, yaitu ada pandemi. Nah, akhirnya apa? Banyak yang mati usahanya karena dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi ya, tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, akhirnya banyak UKM-UKM yang mati karena dia tidak bisa mengevaluasi kondisi usahanya. Dan perkembangannya tidak diketahui ya. Perkembangannya tidak diketahui. Kenapa jadi coba nih semua. Nah, dia malah hang. Oke, kita lanjutkan. Nah, adanya manajemen keuangan ya merupakan semua aktivitas perusahaan dan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan. Manajemen keuangan mengatur ya, mengatur keuangan. Oh, teman-teman suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, siap. Kedengaran, Pak. Tapi slide-nya kayaknya gangguan ya? Iya, Benar Pak. Nggak nggak? jalan, Iya. Pak. Jadi masih Iya. slide kedua. Iya ini enggak ini nih slide-nya saya juga dia mandek ya. Dia hang. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, jadi sebuah UKM ya, dia harus bisa mengatur keuangannya agar usaha yang dimiliki oleh si pengelola UKM itu dapat berjalan terus-menerus dan dapat berkembang sampai akhirnya dia tidak lagi menjadi UKM ya. Dia menjadi usaha besar atau UB ya, usaha besar ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang apa ya kalau dibilang itu menggembirakan ya dari UKM menjadi usaha besar karena dia bisa apa namanya mengelola keuangan secara baik karena memang uang itu kalau ibaratnya darah ya teman-teman ya kalau dalam sebuah usaha ya tidak ada uang ya berarti darahnya nggak ada gitu ya. Orang kalau kurang darah gimana sih ya lemas lesu ya letih ya kan. Nah seperti itulah UKM yang mungkin uangnya kurang ya atau dananya kurang, dia akan lemah lesu ya, loyo ya usahanya dan ya kalau dikatakan ya hidup segan mati tak mau gitu kan. Oleh karena itu butuhnya adanya pengaturan, memanajemen ya, mengatur. Nah, manajemen keuangan ini berbeda ya dengan akuntansi ya. Berbeda dengan akuntansi. Manajemen keuangan ini dia bersifat futuristik ya, teman-teman ya. Manajemen keuangan ini bersifat masa depan ya. Jadi kita punya uang sekian nih. Kira-kira dari uang sekian ini bisa jadi apa nih gitu ya? Dengan kondisi yang seperti apa? Nah, itu manajemen keuangan ya. Jadi dia melihat kondisi ke depannya ya. Dia melihat kondisi ke depannya ya. Akhirnya lepas dari hang ya. Tahu juga nih laptop sering begini ya. Nah, sekarang di mana hilang.